Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Yusuf Cerwanto. NIM-nya 25020102097 dari program studi manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Telkom Indonesia Persero (TPK) untuk periode 2022 sampai dengan 2024. Dalam presentasi ini saya akan membahas yang pertama yaitu profil singkat perusahaan, kemudian yang kedua analisis rasio keuangan yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu analisis tren selama 3 tahun. Yang terakhir adalah kesimpulan kondisi keuangan perusahaan. Next. Untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan yang saya analisis adalah PT Telkom Indonesia Persero yang merupakan perusahaan BUMN di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Telkom sendiri bergerak di berbagai lini bisnis, antara lain layanan telepon tetap, layanan seluler melalui Telkomsel, internet dan broadband, data center dan cloud, solusi digital untuk korporasi dan pemerintahan. Telkom memiliki infrastruktur jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan memegang peranan penting dalam mendukung transformasi digital nasional. Saya menggunakan laporan tahunan audited tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagai dasar analisis. Next. Kemudian rasio likuiditasnya. Pertama kita masuk ke rasio likuiditas. Oke, rasio yang saya gunakan adalah current ratio dan quick ratio. Hasilnya menunjukkan tren yang meningkat. Current ratio untuk 2022 1,05, 2023 1,10, 2024 1,15. Untuk quick ratio untuk tahun 2022 yaitu 0,95, tahun 2023 1,0, tahun 2024 yaitu 1,05. Interpretasinya adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik dari tahun ke tahun. Nilai yang mendekati bahkan melebihi 1 menunjukkan bahwa aset lancar cukup untuk menutup utang lancar. Ini berarti arus kas perusahaan relatif sehat. Next. Kemudian rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio yang digunakan adalah debt to equity ratio atau DER dan debt to asset ratio atau DAR. Hasilnya menunjukkan tren menurun. Untuk DER-nya 1,20, lalu 1,15, lalu 1,10. Terjadi penurunan. Untuk DAR-nya 0,55, turun menjadi 0,53, kemudian turun lagi menjadi 0,50. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap utang semakin berkembang. Artinya, struktur modal perusahaan semakin sehat dan risiko keuangan semakin terkendali. Strategi ini menunjukkan manajemen Telkom cenderung konservatif dan berhati-hati dalam pembiayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio yang digunakan yaitu Return on Assets atau ROA, ROA, Return on Equity atau ROE. Untuk ROA sendiri terjadi kenaikan di sini ya, dari 6,5% menjadi 6,8%, kemudian naik lagi menjadi 7,2%. Untuk ROE-nya terjadi kenaikan juga dari 15%, tahun 2023 naik lagi menjadi 15,5%, kemudian naik lagi 16% pada tahun 2024. Nah, terlihat adanya peningkatan konsisten di situ ya. Nah, ini berarti aset perusahaan semakin efektif digunakan untuk menghasilkan laba. Modal pemegang saham menghasilkan tingkat pengembalian yang semakin baik. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pertumbuhan layanan digital dan efisiensi operasional. Bagi investor, tren ini merupakan sinyal yang positif.
Kemudian eh, rasio aktivitas ini terdiri dari total asset turnover dan fixed asset turnover, di mana di total asset turnover sendiri terdapat kenaikan dari 0,65 naik menjadi 0,68, kemudian 0,70. Untuk fixed asset turnover juga mengalami kenaikan dari 1,10 naik menjadi 1,15, dan pada tahun 2024 naik lagi menjadi 1,20. Kenaikan rasio ini menunjukkan bahwa aset perusahaan dimanfaatkan semakin produktif. Karena Telkom adalah perusahaan yang memiliki banyak aset tetap seperti infrastruktur jaringan dan menara telekomunikasi. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa investasi besar yang dilakukan mampu menghasilkan pendapatan yang optimal. Next. Kemudian kita masuk di analisis tren. Jika kita lihat secara keseluruhan selama 3 tahun, terdapat beberapa analisis tren, yaitu yang pertama, likuiditas yang meningkat atau arus kas lebih sehat. Kemudian yang kedua, solvabilitas membaik, utang lebih terkendali. Kemudian profitabilitas meningkat, laba lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah aktivitas semakin efisien atau meningkat, yaitu aset dimanfaatkan secara optimal. Ini menunjukkan bahwa Telkom tidak hanya tumbuh dari sisi pendapatan, tetapi juga memperkuat fundamental keuangannya. Perusahaan ini berada pada jalur pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, PT Telkom Indonesia berada pada kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Kemudian yang kedua, struktur modal semakin kuat dengan utang yang terkendali. Yang ketiga, profitabilitas meningkat secara konsisten. Lalu efisiensi penggunaan aset semakin baik. Secara keseluruhan, Telkom memiliki fundamental keuangan yang kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif. Namun, perusahaan tetap harus menjaga keseimbangan antara likuiditas dan investasi jangka panjang. Mengingat industri telekomunikasi membutuhkan belanja modal yang besar. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan PT Telkom Indonesia Persero periode tahun 2022 sampai dengan 2024. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.